Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu Al-Quran, insyaallah. Tema hari ini kita sorga dan penghuni-penghuninya, bagian kedua ya. Kemarin sudah sampai poin kedua, sekarang kita poin ketiga, surga Naim, surga yang penuh kenikmatan. Dalilnya baca 68, 34, 31, 8 dan 9. Poin ketiga, surga Naim atau surga yang penuh kenikmatan. Disebut juga Jannatul Naim. Disebut ada Jannatul Firdaus. Dalilnya 68, 34, 31, 8 dan 9. 68, 34. Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-Nya. Itulah orang bertakwa, diberikan kenikmatan. 31, 8 dan 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Syaratnya dua, Bu. Pertama beriman, kedua melakukan kebajikan. Beda kebaikan dengan kebajikan. Apa bedanya, Bu? Kalau kebaikan itu dilakukan lumrah, dilakukan banyak orang. Oh, dia baik, Pak, ya baik aja. Tapi kalau kebajikan, jarang orang melakukan itu dan tidak menjadi kewajibannya. Contoh, kewajiban kita memberikan makan anak istri. Tapi ada tetangga yang susah, kita bantu. Ada orang yang lewat, kita tolong. Itu sudah melakukan kebajikan. Bu, kebaikan dengan kebajikan. Kebaikan biasa dilakukan banyak orang. Disebut dia orang baik. Tapi kalau kebajikan, tidak semua orang bisa melakukannya. Karena berbuat baik dia kepada orang yang tidak menjadi kewajibannya. Contoh, ada orang jalan terlunta-lunta, bukan saudara ibu, bukan teman sekampung ibu. Ibu nggak kenal tapi ibu tolong, ibu bantu. Ibu melakukan kebajikan itu. Karena orang yang sama menyaksikan yang sama. Tapi hanya ibu yang melakukannya. Ibu melakukan kebajikan itu. Tapi yang terlunta-lunta itu saudara ibu, kewajiban. Kenapa wajib kita tolong? Karena saudara kita. Adik, ipar, om, ponakan, tante. Bukan sekadar tetangga. Orang sekarang jangankan menolong orang lain, keluarga sendiri pun terlunta-lunta. Sekarang udah masa bodoh, apalagi kota-kota besar. Siapa lu, siapa gue. Gue makan kenyang, lu lapar, gak urusan gue. Yang penting gue kenyang. Gue. Nah, 18107. Ayat jindi. Sungguh, orang yang beriman
beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Langsung menyebut nama surga Allah, Firdaus. Kenapa Firdaus itu? Firdaus itu surga tertinggi, Bun. Di bawah arsy Allah. Posisinya di tengah dan tertinggi. Surga itu berapa lantai? 100. Pinginnya Ibu lantai berapa? Pak Nopi, maunya tingkat berapa? Kalau kelas Pak Nopi kayaknya enggak lah Firdaus. Firdaus itu amal solehnya luar biasa. Tiap hari sedekah, ibadah tidak tinggal, kebaikan di mana-mana. Itulah orang menempati surga Firdaus. Siapa itu, Bu? Rasulullah. Ibu bisa selepel dengan Rasul? Jauh lah. Tapi peluang masuk surga kita besar dan insya Allah kita pasti jamin masuk surga. Kalau sampai meninggal tidak murtad. Sepanjang masih ada iman di hati kita, walaupun kita jahat, Bu, sampai meninggal tidak murtad, insya Allah dapat surga. Tapi setelah 4 juta tahun di neraka. Tapi kalau orang kafir mutlak ke neraka. Khalidina fiha abadah. Kafir, zindik, munafik. Kalau kita, Bu, insya Allah pasti masuk surga kok, insya Allah. Sepanjang Ibu tidak murtad sampai mati. Walaupun Ibu preman, buka hijab, pakai rok sepan, nggak berbusana keluar, tetap masuk surga Ibu. Tapi di neraka dulu. Mau? Golongan yang mewarisi surga Firdaus. 1. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Menurut definisi yang Ibu pahami, khusyuk itu seperti apa? Ditombak nggak terasa, ditikam nggak sakit, ditendang nggak mengelak. Apa itu khusyuk itu? Bagaimana agar kita bisa khusyuk? Pertama, mengerti bacaan sholat. Kedua, ta'awudz sebelum sholat, ta'awuzubillah. Yang ketiga, konsentrasi ketika melakukan sholat. Yang keempat, meninggalkan dunia menjelang sholat. Jangan mikirin lagi. Sedang sholat, oh iya, pisau ketahuan di bawah ember. Rakaat kedua. Oh iya, dompet suami saya kemarin terjatuh, saya simpan di lemari. Waktu sholat diingat semua. Siapa yang mengingatkan itu, Bu? Iblis. Supaya kita nggak konsen sholat, karena dia tahu sholat membedakan kita dengan agama lain. Zakat agama lain konsisten, Kristen itu 10% mereka zakatnya. Kita 2,5% belum tentu konsisten. Golongan orang yang mewarisi surga Firdaus. 1, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kedua, orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan tidak berguna. Memang nggak salah, Bu, ngomongin, oh rumahnya bagus Bang Munjir, orang kaya, lampu kristalnya 5 miliar, dapurnya 7 miliar, kompor gasnya 6 miliar. Nggak berdosa Ibu ngomongin gitu. Tapi manfaatnya apa? Kan sering ibu-ibu gitu kan, kalau pulang dari rumah temannya yang orang kaya, kaya banget dia Pak, rumahnya gede, perabotannya mahal, sofanya empuk, lampu kristalnya mewah, lemarinya gede. Pada ibu nggak dapat apa-apa ngomongin gitu. Itulah dikatakan perkataan perbuatan yang tidak berguna, walaupun tidak berdosa, Bu, ngomong gitu. Itulah kita robah. Ketiga, orang menunaikan zakat. Otomatis yang mampu, Bu. Berarti kita dimotivasi supaya jadi orang kaya semua, orang muslim itu. Ya, jangan mau nerima zakat, usahakan memberi zakat. Jangan nunggu zakat, tapi memberi zakat.
Di Arab, di Dubai, di Brunei, orang antri Bu memberi zakat, tak ada yang menerima zakat. Kenapa? Orang kaya. Apalagi Brunei itu Bu. Bingung mereka zakatnya kemana. Semua tetangga orang kaya. Akhirnya dikumpulin lah sama pemerintah, dikirim ke Afrika zakat itu. Karena negara nggak ada yang miskin di Brunei itu Bu. Hampir semua orang punya mobil di sana. Berkah memang. Di sana pejabat negara sholatnya ke masjid setiap waktu. Mulai dari raja, perdana menteri, gubernur di Brunei itu sholatnya ke masjid Bu, jamaah. Sesibuk-sibuk mimpin rapat, skor zuhur masuk. Indonesia kira-kira gitu nggak di sana? Skor zuhur masuk. Bagaimana mau berkah? Zaman begitu cuma zaman Habibie ya. 10 menit, 15 menit sebelum waktu sholat, rapat paripurna stop sama Habibie. Jam sholat udah mau masuk, kita sholat jamaah ke masjid katanya. Dia sendiri duluan berangkat ke masjid Pak Habibie itu. Cuma dia satu presiden yang duluan masuk masjid. Yang keempat, orang menjaga kemaluannya. Tidak berciuman, tidak pacaran, tidak bergandengan dengan perempuan atau pasangan yang tidak mahram. Ya. Sekarang pacar itu udah biasa Bu pacaran. Seperti udah wajib. Contoh ibu punya anak di Fakultas Kedokteran tingkat 4. Nak, kamu kan sudah tingkat 4. Kenapa dong nggak dikenalkan teman dekatnya? Ibu sendiri memacu, memotivasi anaknya supaya punya pacar. Kenalin dong nak teman dekat kamu. Harusnya bukan begitu. Nak, nanti mama carikan jodoh. Setelah kamu lulus kedokteran, insya Allah teman mama ada juga kedokteran di Unan Padang sama dokter kamu nanti. Itu yang benar, bukan kenalin dong nak teman dekat kamu. Kan itu kan yang terjadi kan sekarang. Kamu kan sudah mau selesai kuliah nak, kok nggak pernah sih bawa teman dekatnya ke rumah? Astagfirullah. Ini namanya IS, ibu seton. Ya Bunda, jangan ajari anak yang begitu. Kemudian memelihara amanat yang dipikulnya. Ibu, apa itu? Suami. Ma, ini uang belanja dikasih 20.000, 100.000 sehari. Ibu pakai uang belanja cuma 20, 80.000 ibu belikan kerudung. Ibu mengkhianati suami itu. Harusnya suami bisa makan ikan, ibu kasih hari ini tempe, sore tahu, besok tahu, sore tempe. Kedua, surga Aden tadi 61:12. Cepat. Catat dulu 61:12. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah kemenangan yang agung. Ya, bukan dunia Bu, bukan rumah mewah karena sebentar, bukan mobil mewah karena ditinggalkan, bukan uang mewah karena berpisah. Uang ibu 5 miliar, meninggal tinggal nggak semua. Rumah ibu mewah, ibu meninggal, ibu dibawa ke kuburan itu dibawa ke rumah mewah. Jenazah ibu di rumah sakit, naik Alphard atau naik ambulan? Suami ibu ngotot, Ustaz apa? Dokter, mobil saya Alphard, naikkan aja ke Alphard. Istri bapak sudah mayit, tempat mayit ambulan bukan Alphard. Ibu diantar tadi sakit keras dari rumah kena jantung, naik Alphard, pulangnya sudah ambulan. Ditidurkan aja Ustaz, apa dokter di Alphard? Enggak bisa Pak. Alphard tempat orang hidup, ambulan tempat mayit. Istri bapak sudah mayit. Langsung kan dipisahkan dari hartanya. Hitungan 1 jam, langsung tempat saja harus berbeda.
Yang awalnya alpat jadi ambulan. Yang tinggal di rumah mewah jadi kuburan. Yang tadinya bajunya mahal jadi kain kafan. Langsung berubah. Ya. 972. Cepat baca. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Setiap Allah nyebut surga, sebut sungai-sungai mengalir di dalamnya. Kenapa, Bu? Karena kehidupan butuh air. Di dunia kita butuh air, di surga juga tetap butuh air. Setiap bicara surga, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Bedanya sungai di sana airnya susu dan madu. Kalau kita Ciliwung, kecemar. Berani Bu minum air Ciliwung? Di sana Bu, di surga itu depan mata kita mengalir sungai, tapi airnya susu dan madu. Diambil kapan saja, mau sebangkok, mau seember Bu, silakan. Gratis. Karena diperuntukkan orang penghuni surga. Ibu jangan kaget nanti kalau masuk surga. Kok sungai airnya susu? Sungai airnya kok madu? Ibu kebayang Ciliwung waktu hidup. Dua 207576. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah yang memperoleh derajat yang tinggi. Jadi orang yang menghadap Allah kondisi beriman mendapat derajat yang tinggi. Ingat Bu, menghadap Allah kondisi beriman. Ibu meninggal sedang mengaji. Meninggal sujud terakhir. Seperti kawan saya Bu. Meninggalnya itu pas salam sholat. Nyender di kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal. Begitu saya angkat, saya habis sholat, udah tak ada lagi. Nikmat kan Bu? Ada yang meninggal sedang sujud. Orang sudah salam, udah doa semua. Kok gak bangkit-bangkit dari sujud? Begitu diangkat, sudah innalillah. Ada yang meninggal di pasar. Mudah-mudahan kita berdoa kondisi kita meninggal keadaan husnul khotimah. Sedang sujud terakhir, sedang mengkaji Quran, sedang mengaji. Tiba-tiba meninggal. Tapi jangan di sini ya, merepotin saya. Kriteria penghuni surga Aden. 1. Sabar dalam menghadapi cobaan. Ibu sabar enggak? Sabar menghadapi cobaan. Ciri-cirinya Bu. Kedua, menjaga lisan. Ibu-ibu yang banyak kecobaan nanti di akhirat ini. Ngomongin mertua, ngomongin ipar, ngomongin tetangga, ngomongin teman, ngomongin semua. Menjaga lisan. 3, menjauhi dosa besar. Bu, ngerumpi itu dosa besar loh. Ngerumpi itu dosa besar. 3, menjauhi dosa besar. Ngerumpi itu dosa besar. 4, mendirikan sholat. 5, menafkahkan sebagian rezeki, enggak semua. Maksimal 30,3%. Ibu berdosa menafkahkan harta sampai 50%. Dianjurkan maksimal 30%, Bu. Menafkahkan sebagian rezeki. Keenam, menolak kejahatan dengan kebaikan. Bukan vulgar. Menolak kejahatan dengan kebaikan.
Udah? Surga Naim, poin ketiga. Surga yang penuh kenikmatan. Surga Naim, poin ketiga, surga yang penuh kenikmatan. Dalilnya 68, 34, 31, 8 dan 9. 68, 34, 31, 8 dan 9. Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. 31, 8 dan 9. Iya. Tiga, 1, 8 dan 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, Bu, Ibu maunya surga apa? Firdaus atau Naim? Kalau saya Firdaus, karena Firdaus itu surga tertinggi. Ya kalau ibu susah masuk itu, karena cangkem. Di sini Bu, yang paling banyak ibu besok kena. Ngomongin orang itu terutama. Ya, surga ma'wah. Ahli tafsir atau mengatakan surga ma'wah sebagai tempat tinggal malaikat Jibril dan para malaikat lainnya, masya Allah. Jadi kalau ibu masuk ke surga ma'wah, berarti ibu satu kapling dengan Jibril, bertetangga dengan Jibril, masya Allah. Mikail, Israfil, satu kapling dengan malaikat kita kalau masuk surga itu. Namanya surga ma'wah. 53:15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Apa? Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya. Kemudian surga Darussalam 6127. 6127 surga Darussalam. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, yaitu surga di sisi Rabb-nya, dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Siapa yang menempati itu nanti? Satu, orang yang memiliki iman yang kuat, tidak gampang goyah. Dua, orang yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, tidak sekadar membaca. Tiga, orang-orang beramal soleh, bukan beramal salah. Saya ulangi, orang memiliki iman yang kuat, tidak gampang goyah. Kedua, orang yang mengamalkan ayat Al-Quran, tidak sekadar membaca. Tiga, orang beramal soleh, bukan amal salah. Poin ketiga, surga Darul Muqamah 35, 34, 35. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Rabb kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami di dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lelah. Surga ini Bu, tahu nggak untuk siapa siapkan? Satu, orang beriman pasti. Kedua, orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang selalu bersyukur. Sekecil apapun, alhamdulillah ya Allah. Apapun dia dapat, alhamdulillah ya Allah.
nggak mengecilkan pemberian Allah. 7. Surga maqamul amin. Maqamul amin, surga maqamul amin. Ya. 44 51 55. Empat 51 55 sampai 55 maksudnya. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Coba lihat Bu, ini dalilnya Bu. Mereka meminta makanan buah-buahan apa saja. Ibu pengen manggis, pohon manggis merapat. Sari manggis masuk ke kita, pohonnya kembali bergeser. Pingin duren, pohon duren merapat. Sari duren masuk, sudah kita kenyang, pohon duren kembali bergerak. Begitulah di surga terus setiap hari. Ya. Apa ibu lagi? Kerupuk jange datang. Semua ada kata Rasulullah. Ke-8 surga khuldi 25 15 16. 25, 15 dan 16. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Rabbmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Apa saja yang kamu kehendaki Allah siapkan. Apa saja. Surga khuldi ini surga yang diperuntukkan orang yang semasa hidupnya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibu selama ini sudah menjauhi larangan Allah? Belum tentu. Berkerudung ibu baru belakangan ini. Jujurlah ibu berapa tahun berkerudung? Enggak dari kecil kan? Iya. Ibu sejak kecil. Hah? Ya istighfar. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Tidak melakukan perbuatan dosa, menyesal melakukan dosa, menjauhi dosa, membenci dosa, menjauhi orang yang suka melakukan dosa. Ibu kalau membenci dosa tapi dekat dengan orang yang suka melakukan dosa, tetap ibu berdosa. Cari wanita yang imannya kuat, yang ngajinya pinter, yang jilbabnya syar'i. Peluk dia, apa ngomongan ibu? Bu, bunda, ikhlas enggak bunda sebagai sahabat saya dunia akhirat? Kalau bunda tidak temukan aku besok di padang mahsyar, tanyakan tolong kepada Allah, di mana aku? Kita di padang mahsyar saling mencari, Bu. Level kita digabung, yang taat di sini, yang setengah taat di sini, yang binal di sini, yang kafir di sini. Dibikin kapling-kapling gitu, Bu. Nabi dan Rasul sendiri menunggu wallahu alam berapa miliar tahun baru hisab di padang mahsyar. Kita nggak tahu berapa juta tahun kita di kuburan. Kalau iman kita bagus, kita diberikan kenikmatan. Kalau nggak bagus, disiksa sampai hari kiamat. Mengerikan, Bu. Iya. Ibu meninggal, ternyata 6 juta tahun lagi baru kiamat. 6 juta tahun lah ibu. Kalau ibu punya kebaikan, ya insya Allah ibu terpelihara. Yang dipertontonkan surga yang akan ibu tempati, tapi nggak boleh masuk karena belum ada pengadilan, belum ada hisab dan mizan.
dipertentangkan terus gitu. Jadi kita nggak sadar 1 juta tahun itu, karena kita lihat kenikmatan surga. Sama dengan ibu jalan-jalan ke mall, ke Anggrek Mall, kan barang mewah banyak. 6 jam ibu muter 6 lantai Anggrek Mall. Begitu pulang ibu cuma beli es krim 2.500. Tapi karena sekitarnya mewah, indah, nggak terasa 6 jam ngubeng 6 lantai. Seperti itu besok di Padang Mahsyar itu. Karena kita insya Allah ahli ibadah misalnya, nggak terasa bu 6 miliar tahun berdiri itu. Kan diberikan perlindungan sama malaikat. Berdiri benar bu. 1 kata Rasulullah tidak berterompah, 2 telanjang bulat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, oh bukan istrinya Aisyah. Ya Rasulullah, apa nggak malu kita melihat aurat orang lain? Boro-boro melihat orang lain, semua orang tertunduk ketakutan menghadap Allah. Kata. Telanjang bulat menghadap Allah itu tidak berterompah, dikumpulkan di padang mahsyar berapa miliar manusia, semua tertunduk. Sama dengan ibu kalau bolos di sekolah dipanggil kepala sekolah, nunduk enggak? Mana berani menatap wajah kepala sekolah? Itu baru selepel sama-sama manusia. Ini Allah bu kita hadapi itu. Semua nunduk kita bu. Tergantung dosa dan perbuatan kita. Baik, saya kira demikian pertanyaan. Jadi begini Ustaz, kan tadi kan dijelaskan di dalam Al-Quran hanya di surga itu nanti para penghuni surga katanya akan mendapatkan sepasang bidadari ya. Iya. Nah kalau yang perempuannya itu bagaimana ya? Sebagian ulama mengatakan ibu dipasangkan dengan suami yang taat. Dengan catatan level iman suami ibu selevel dengan ibu. Kalau enggak ketemu dengan suami. Makanya bersuami. Cari suami yang taat, biar kaya raya, yang penting taat. Waalaikumsalam. Ada titik pertanyaan, bagaimana hukumnya suami sudah 5 tahun tidak memberi nafkah lahir dan batin, Ceraikan. tapi masih serumah? Kalau cerai ya nggak boleh serumah dong. Tetap dengar bu, bagaimana menghadapi suami sableng begini kan gitu. 1, undang dulu ayahnya, saudara yang disegani untuk menasihatinya. Omnya, uaknya, mertua atau siapa. Om tolong nasihati suami saya, sampai sekarang tidak berikan nafkah lahir batin kepada saya. Gak ada perubahan, tunggu 3 bulan. Gak ada perubahan, ajukan perceraian ke pengadilan. Cari yang lain. Karena ibu sebenarnya sejak awal ta'aruf sudah tahu kok sifat suami itu. Tapi kok masih dilanjutkan pernikahan? Karena cinta berlebihan. Lain kali bu, kalau mencari pasangan anak ibu, cari teman dekatnya. Saya sebelum nikah, saya cari teman dekatnya. Bukan saya selidiki dia, enggak. Teman dekatnya saya cari, teman akrab istri saya dulu. Kenal enggak sini? Kenal Bang Munzir. Bagaimana orangnya begini. Oh berarti layak lah. Saya begitu dulu sebelum nikah. Enggak asal kucuk nikah. Ibu ngomong sama anak, pastikan dulu nak, calon istri kamu orang soleh, beriman, taat, patuh sama suami, menghormati mertua. Ada sama suami patuh, tapi melecehkan mertua. Untuk apa? Mertua itu satu paket dengan pasangan kita bu. Ibu enggak memuliakan suami, tapi mertuanya dilecehkan. Dosa besar ibu. Contoh, kalau mertua ibu tinggal menetap di rumah karena alasan ekonomi, jangan perlakukan seperti mertua, perlakukan seperti orang tua. Ini umumnya perempuan enggak memperlakukan sebagai mertua. Bahkan lebih sadis lagi seperti ibu tiri. Dibenci sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz.
Dari tadi. Oh. Apa hukumnya maulid Pak Ustaz? Bid'ah. Tak ada hadisnya kita peringkat maulid nuzul, nggak ada. Hanya di Indonesia itu. Nggak ada pernah Rasulullah memperingati maulid dengan Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar? Cuma di Indonesia, Bu. Suka sekali peringatan. Haul, oh gitu. Haul tuan guru. Haul kematian suami. Haul kematian mertua. Haul kematian presiden. Bid'ah itu, Bu. Mendingan sedekah, Bu. Niatkan untuk jenazah almarhum kan. Dah cukup. Jika kita sudah Allah menakdirkan kita di surga nanti, apakah kita masih bisa melakukan dosa di surga nanti? Astagfirullah. Dosa apa di surga? Nama surga itu kenikmatan. Berarti sudah tidak ada lagi. Tidak ada dosa di surga. Jadi kenikmatan saja. Tiap hari kenikmatan. Yang melakukan dosa itu di dunia. Yang kedua, Ustaz, kalau tadi kriteria penghuni surga kan sehari-hari kita ya sabar, jaga lisan, menjauhi dosa-dosa dan sebagainya. Itu kita tidak terlepas dari itu. Pasti namanya manusia pasti tidak bisa terhindar dari salah. Jangankan surga Firdaus, mungkin surga yang tingkatan yang berapa lah yang kita sampai Firdaus tertinggi. ya itu tertinggi. Cium surganya aja lah gitu ya yang kita harapkan, mungkin kita nggak bisa dapetin. Nah, apa kiat-kiat gitu ya selain istiqomah, kita harus istiqomah, pengen istiqomah menjalankan semua kajian sahur, jaga lisan, berbuat baik, kata rezeki, kita anggap itu sudah kita lakukan. Tapi ya sering aja ada aja gitu yang selalu menggoda kita untuk berbuat yang tidak usah kita cium bau surganya aja deh, surga. Kalau kita Islam tidak murtad pasti masuk surga. Iya, pasti. Udah saya ulang-ulang. Sepanjang sampai meninggal tidak murtad, ibu tetap masuk surga. Tapi secara 5 juta tahun di neraka. Jadi kita dicelupin neraka dulu. Sepanjang ibu tidak murtad sampai mati, surga. PNS itu, Bu, badung, bandal, melawan pimpinan. Tapi kalau sampai pensiun dia tidak dipecat, dia tetap berhak dapat uang pensiun. Dulu kan bapak bandel, tapi saya kan nggak dipecat. Bapak dulu kan badung, saya kan masa dinas saya selesai. Dapat pensiun nggak dia? Tetap dapat. Padahal pegawai negeri paling badung dia. Tapi karena sampai pensiun tidak dipecat, dia berhak mendapat uang pensiun. Begitulah orang Islam itu. Sepreman-preman orang Islam, kalau sampai meninggal tidak murtad, dia tetap masuk surga. Sebaik-baik orang kafir, pemurah, berbagi, sedekah, tetap neraka jahanam. Khalidina fiha abadah. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia ya? Ya. Hitungannya. Makanya ibu ngerumpi itu stop. Menghapuskan itu. Ya? Ya. Haram. Saham itu kan haram. Itu dari orang kafir, ekonomi kafir itu. Karena perdagangan tanpa barang namanya saham. Islam tidak mengenal itu. Islam mengenal jual beli. Ada barang, ada uang. Sistem izon aja haram. Contoh, saya punya pohon mangga. Lagi berbuah lebat.
Pak Mujir, ini saya beli ya, buahnya nanti saya bayar duluan 300 juta, 100 juta. Oh haram itu. Kenapa haram, Bu? Kalau panennya gagal, yang rugi dia. Kalau panennya melimpah, yang rugi saya. Islam itu nggak mau begitu, harus sama-sama untung. Makanya nggak boleh ijon. Kan sering kan di kampung gitu, sawah. Dibayar berapa buat sawah? Iya, jangan mau Bu, dapat dosa. Cukup? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap diberkahi, terpelihara dosa dan maksiat. Kita beramal soleh dengan baik. Yang paling penting kelak bersama di sorga. Doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.